Halo bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ucon. Ya, kali ini lanjut ke part 3, bagian 3 dari tutorial atau sharing ilmu mengenai Android. Ya, udah lama sekali nggak update karena udah ya seperti biasa semester akhir, banyak tugas dan lain sebagainya. Oke, lanjut aja. Kali ini kita akan membuat sign in. Kita akan bermain dengan button atau buton atau tombol, dimana nanti dia akan klik lalu memberikan sebuah perintah atau ya sebuah aktivitas tertentu. Nah, sebelum itu kita desain dulu karena ini masih abu-abu jelek. Ya, kita kasih warna dulu. Kita kasih di property. Nah, property ini kita klik sign in atau di sini di komponen tree button sign in. Lalu yang akan kita lakukan adalah memberi background. Kita cari background. Nah, klik tombol titik 3 ini, color, cari background sesuai yang kalian mau. Jika udah, klik OK. Nah, maka warnanya akan berganti. Lalu kita ganti juga text color, button, klik color, warna putih. Ya, ini udah warna putih. Lalu klik OK. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, udah lumayan lah, cukup bagus. Oh ya, jangan lupa juga kita memberikan ID pada button. Nah, ini salah satu cara untuk memberikan Nah, ini adalah cara untuk memberikan ID. Kita kasih property ID, lalu ID-nya adalah button sign in. Oke, selanjutnya kita langsung ke main activity, atau sebenarnya ini lebih tepatnya login activity ya. Dia karena ini melakukan login, tapi nggak apa-apa lah, itu hanya masalah nama aja. Nah, cara ganti nama adalah klik kanan, refactor, rename. Nah, di sini main activity kita ganti yang lebih benar adalah login activity, refactor. Nah, jadi secara otomatis dia akan mengganti semua nama-nama yang tadinya main activity menjadi login activity. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan ada error, karena semuanya akan langsung diganti, termasuk di Android manifest ini. Nah, lihat, manifest ini udah ganti jadi login. Oke, kita lanjut untuk button. Nah, kita buat variabel button sign in, lalu mencari view dengan ID. Nah, ini dia r.id button sign in. Jadi fungsi ID adalah ini untuk memberitahu bahwa view-nya adalah ini yang memiliki ID button sign in. Oke, selanjutnya kita perlu jangan lupa juga kasih ini dalam kurung button. Ini menandakan bahwa kita mencari view yang tipenya adalah button. Jadi memfilter. Ya, mungkin kata-katanya yang tepat seperti itu. Lalu selanjutnya kita melakukan set listener, on click listener this. Ya, fungsinya ini adalah jika dia diklik, set on click. Jadi saat button sign in ini diklik,
maka yang akan mendengarkan atau yang akan melakukan perintah adalah this. This itu adalah login activity. Nah, di sini terjadi error. Nah, error di sini karena kita tidak melakukan implement. Oke, kita langsung aja implement dari onClick listener. Jadi syarat untuk menjadi listener atau onClick listener adalah mengimplement view.onClickListener pada kelas. Nah, ini dia juga mengalami error. Kenapa? Karena kita perlu mengimplement metode yang ada pada view.onClickListener. Oke. Kita klik pada onClickListener ini, lalu tekan Ctrl dan O. Nah, di sini akan keluar pilihan-pilihan metode yang akan di-override atau di-implement. Nah, kita cari yang onClickListener. Nah, ini dia. Jadi kita harus mengimplement atau mengoverride metode onClick ini. Kita klik OK. Nah, secara otomatis dia akan membentuk metode onClick yang di-override dari view onClickListener ini. Nah, sehingga bisa kita lihat errornya udah hilang. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan gunakan switch v.getID, di mana fungsinya adalah mendapatkan ID-ID pada view. Lalu yang ingin kita dapatkan adalah ID dari button. Ya, jadi mendapatkan ID yang pada view. Nah, jika ada ID yang memiliki ID, jika ada view yang memiliki ID button sign in, maka dia akan melakukan perintah yang ada di dalam ini, di antara case dan break. Oke, kita akan menampilkan perintah yang sederhana, yaitu menampilkan teks pada layar menggunakan toast. Text, konteksnya get base context, lalu kata-katanya halo, dan durasinya kita pilih yang long. Ya, jadi durasi ini hanya bisa dimasukkan toast.length long atau short. Nah, jadi kita tidak bisa mendefinisikan waktu. Ya, sebenarnya ada mungkin caranya untuk mendefinisikan waktu seberapa lama. Mungkin ada. Saya sendiri belum pernah mencarinya. Gimana caranya? Ya, tapi kita gunakan long atau short aja. Lalu dot show untuk menampilkan. Oke. Ya, jadi hanya segini. Jadi saat button diklik, maka kelas login activity ini akan mendengarkan, karena button ini udah diklik set onClick listener, dia sebagai pendengar dari kelas login activity ini. Nah, lalu dia mendengarkannya di sini. Jadi dia akan melakukan filter ya. Jadi v.getID, jadi ID apa aja yang ada di view. Lalu jika ada ID button sign in, maka akan menampilkan teks ini. Oke, selanjutnya kita run pada perangkat. Klik run app.
Nah, jadi pastikan perangkat device Anda sudah terkoneksi dan atau emulator sudah jalan. Di sini saya lebih prefer menggunakan device karena ya tidak memberikan beban kerja pada komputer jika menjalankan emulator, karena akan berat jika dijalankan pada komputer. Nah, selanjutnya tinggal klik OK dan aplikasi akan berjalan pada perangkat. Oke, selanjutnya persiapkan HP Anda. Ya, jangan lupa disambungkan USB-nya. Kita buka setting. Nah, untuk memunculkan menu developer option ini perlu diklik pada build number-nya sebanyak 7 kali. Nah, ini karena saya sudah pada mode developer, jadi nggak perlu. Pokoknya klik tadi build number 7 kali, maka akan keluar developer option. Nah, pastikan developer option on, terus sama USB debugging-nya on. Oke, jika sudah melakukan run, maka seperti ini yang akan muncul pada perangkat. Nah, di sini saya udah menggunakan Marshmallow. Nah, kita lihat tadi kan kita berikan perintah jika tekan sign in ini, maka akan muncul sebuah kata-kata yaitu halo. Kita klik dan keluar halo. Lagi ya. Oke. Ya, oke. Sepertinya sekian dulu untuk sharing-sharing ilmu atau tutorial kali ini. Jika sangat membantu, like dan subscribe. Jika menyesatkan, komen. Nanti saya perbaiki. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.